Pemerintah bisa memidanakan siapapun yang dianggap menghina dan menciderai nama baik pemerintah. Kita, rakyat, adalah bosnya presiden gitu loh. Dan kita tuh bosnya bos loh, bos. Kenapa kita dibikinin pasal? Sebagai bos kita kok dibikinin pasal yang dimana presiden itu adalah pelayan kita. Gelarnya aja presiden, pelayan kita, kok kita bosnya dikasih KUHP atau dijerat dengan jeratan hukum itu apa enggak? Kan banyak akhirnya kalau satu Indonesia yang mengkritik, misalnya 75% dari jumlah rakyat Indonesia mengkritik semua, apakah mau dipenjarakan semua? Jabatan presiden itu amanah dari rakyat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan amanah tersebut dengan benar, bukan kesombongan dan aji mumpung. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Bunda dari sini mengucapkan selamat tahun baru 2026. Di tahun 2026 ini segala resolusi yang kalian rencanakan dapat terwujud. Dan yang penting selalu sehat dan juga selalu dibukakan rezeki dari pintu surganya Allah. Dan berkecukupan senantiasa dalam materi baik secara jasmani dan rohani. Amin. Jumpa di Netizen Voice, suara rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi sekarang pemerintah bikin kebijakan melalui KUHP yang baru. Barang siapa yang mengkritik dan menghina pemerintah akan dikenakan sanksi hukuman penjara hingga 4 tahun. Isi dari pasalnya adalah 1. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang kedua, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Yang ketiga, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Pada intinya pemerintah bisa memidanakan siapapun yang dianggap menghina dan menciderai nama baik pemerintah 1 hingga 4 tahun penjara. Jadi bayangkan Sobat Bunda, waktu pemilu mereka mengemis-ngemis suara rakyat, sedangkan sekarang keluh kesah kita, kritik kita dihargai 4 tahun penjara. Kalau kita pikirkan secara logis, sebenarnya justru yang menghina instansi pemerintah itu adalah pemerintahan sendiri. Karena kasus-kasus korupsi paling besar ya dilakukan oleh oknum-oknum dalam lembaga pemerintahan. Lalu kenapa rakyat yang harus diatur? Tentunya kita harus tanyakan juga ya, siapa yang mengesahkan KUHP 2023 ini? Yang tidak lain adalah mantan Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR di kala itu. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Jadi seperti itu ya Sobat Bunda. Di tahun 2026 ini malah kita diberikan persoalan baru yang sepertinya kita berasa tidak hidup tidak aman dan nyaman kalau ada pasal seperti itu. Jadi sebetulnya hal ini itu
adanya kritik itu kan adanya akibat ya. Kritik itu adalah akibat. Kritiknya apa? Itu kan akibat. Maka dari akibat itu adanya sebab. Orang mengkritik pasti ada sebab. Kalau enak-enak saja tidak mungkin kita masyarakat itu mengkritik ya. Jadi akibat dan sebab akibat itu pastinya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keluh kesah. Seperti Bunda misalnya, ada keluh kesah yang Bunda alami dari pemerintahan yang dirasa mungkin kita sebagai kaum wanita kurang diperhatikan haknya, mungkin dari hak-hak kita yang bagaimana seorang perempuan haknya itu ada yang seharusnya kita dapatkan. Negara mungkin salah satunya mungkin dari beberapa orang yang tidak ada keadilan dari dalam dirinya. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, tahun 1998, seorang perempuan yang Bunda senantiasa pantau, yaitu ibunya Wawan, yang senantiasa setiap hari Kamis itu mengadakan acara Kamisan ya, kabarnya di Jakarta seperti itu, mengenang anaknya yang meninggal di tahun 1998. Peristiwa itu sulit untuk dilupakan. Nah itu sampai hari ini dia tuh rakyat loh yang membela haknya, tapi sampai hari ini tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Itu bagaimana? Kan wajar kalau mengkritik. Nah itu ada akibat itu ya, ada sebab mengapa sampai ada kritikan seperti itu. Yang harus dilakukan adalah satu, sebetulnya check and recheck ya. Check and recheck, evaluasi. Kenapa sih ibu yang senantiasa Kamisan melakukan acara di depan Istana Negara untuk anaknya, yang anaknya sampai hari ini kepastian hukumnya tidak jelas siapa yang melakukan tindakan pembunuhan itu, kan sampai hari ini tuh tidak pernah terungkap gitu. Kemudian juga situasi 1998 itu peristiwanya Prabowo waktu itu jadi orang yang memang akhirnya dia dicopot. Nah, kenapa waktu itu presiden kita Prabowo itu sampai dicopot? Benar enggaknya kita kan masyarakat nggak tahu yang sesungguhnya kan. Maka sebetulnya sebelum adanya KUHP itu ditinjau lagi gitu loh. Apalagi Puan Maharani sebagai sebagai ketua DPR. Kenapa dia buru-buru mau? Apa karena waktu itu masih baik hubungannya dengan Joko Widodo? Terus akhirnya dia malah dia yang mewakili kita kok malah ikut mengesahkan KUHP itu gitu. Di mana hati nurani sebagai manusia dan sebagai orang yang mewakili rakyat? Itu yang pertama, harusnya check and recheck ya, evaluasi. Mengapa sampai ada kritik? Yang kedua, yang harus disadari, dan ini kayaknya manusia memang udah serakah ya, jadinya nggak ada yang mempunyai seperti yang Bunda katakan ini. Yang kedua, jabatan presiden itu amanah dari rakyat dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan amanah tersebut dengan benar, bukan kesombongan dan aji mumpung, serta menindas rakyat mentang-mentang sudah berkuasa. Nah itu yang kedua tuh harus itu aji mumpung ya, yang Bunda garis bawahi di sini. Mentang-mentang udah jadi presiden, kemudian dia merasa dialah yang paling berkuasa di satu negara ini, atau di negara ini dia yang paling berkuasa, padahal kita sebagai rakyat sudah memfasilitasi semuanya. Dikasih istana, dikasih jabatan presiden, dikasih hak ya, hak prerogatif. Seperti itu loh, orang nomor satu. Tapi jabatan itu manusia tuh lupa. Siapa yang memberi? Oh, manusia tuh kadang sama Allah aja lupa, apalagi sama kita rakyatnya. Makanya dengan adanya KUHP yang seperti ini, ya inilah namanya presiden yang zolim ya seperti ini. Orang nggak nyadar kursi yang dia duduki, jabatan yang dia peroleh itu dari siapa, itu nggak ngerti. Kenapa ada manusia seperti itu gitu loh. Dan yang ketiga, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Itu yang nggak disadari oleh
aparat ataupun pemerintahan kita dengan adanya KUHP seperti ini. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Bosnya seperti Panji bilang, tentu kalian menonton ya stand up komedinya Panji, sangat jelas bahwa kita rakyat adalah bosnya presiden gitu loh. Dan kita tuh bosnya bos loh, bos. Kenapa kita dibikinin pasal? Sebagai bos kita kok dibikinin pasal yang dimana presiden itu adalah pelayan kita, gelarnya aja presiden, pelayan kita, kok kita bosnya dikasih KUHP atau dijerat dengan jeratan hukum itu apa enggak, apa ya namanya? Silakan kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Apa pikiran orang yang mengesahkan pasal KUHP di mana kita bosnya dibikinkan pasal untuk menjerat bosnya sendiri. Padahal kita yang gaji dia loh. Terang-terangan loh, walaupun presiden itu kaya raya mungkin ya, itu kan pribadi. Tapi dia udah jadi presiden, statusnya udah beda. Walaupun dia kaya raya, kalau dia nggak jadi presiden, kekayaannya untuk pribadi. Tapi ketika dia jadi presiden, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan. Fir'aun aja sama Allah itu diizinkan jadi raja gitu loh. Apalagi sekarang ini Prabowo, yang kemarin Joko Widodo itu diizinkan. Tetapi diuji sejauh mana akhlak dari kedua orang ini setelah menjadi presiden gitu. Nah sekarang ini yang Bunda katakan tadi, kok malah pelayannya atau presidennya, kita bosnya, kok malah mau memenjarakan bos yang kasih makan dia, kasih makan jabatan dia. Dia enak gitu loh, kemana-mana diantar gitu, ada patwal, ada staf kepresidenannya, ada sepoknya kita tahu bagaimana enaknya jadi presiden gitu loh. Yang keempat, dengan memenjarakan 1-2 orang tidak akan bisa, pasti akan tumbuh 1000. Karena kalau misalnya 1-2 orang dipenjara, dikritik gak diterima, terus dipenjarakan. Lah, kan banyak akhirnya kalau satu Indonesia yang mengkritik, misalnya 75% dari jumlah rakyat Indonesia mengkritik semua, apakah mau dipenjarakan semua? Terus di penjara itu, emangnya di penjara negara nggak ngeluarin biaya, kita nggak ngeluarin biaya untuk ngurus orang dalam penjara, makannya, kebutuhan di sana. Kalau seluruh bangsa Indonesia 75% mengkritik, apakah semuanya bakal dilaporin? Kenapa itu nggak dicek and recheck? Yang terutama tadi adalah Puan Maharani, kenapa tidak memikirkan dulu poin-poinnya untuk disahkan gitu loh. Kok egonya yang paling diutamakan gitu ya. Bukannya mengurangi narapidana dalam hal ini, malah nambah penghuni penjara. Itu seperti itu ya Sobat Bunda. Jadi ini sangat disayangkan pasal ini diketok palu. Dan tentunya apakah kita masyarakat Indonesia akan diam saja? Dan kemana lagi kita masyarakat Indonesia mau mengadu kalau DPR sendiri, ketua DPR-nya mengesahkan itu, dan sekarang itu sudah disahkan. Sekarang kita mau mengadu ke siapa? Kalau dalam hal ini seperti ini kita mau mengadu kepada siapa? Ketua DPR-nya sudah mengesahkan gitu. Siapa yang perlu kita tuntut saat ini dengan disahkan KUHP yang menjerat orang yang mengkritik presiden? Silahkan kalian yang sedang menonton video ini bernetizen voice di kolom komentar. Tapi di sini Bunda akan membacakan netizen suara rakyat dari RDP RDAS. Ini komentarnya seperti ini. Sesuatu yang sudah dimulai dengan buruk, jangan berharap berjalan dengan baik. Sekarang kuat-kuatlah buat kita jaga diri, jaga keluarga, jaga saudara, warga jaga warga. Pemerintahan saat ini kosong. Semoga 4 tahun ke depan ada hal baik yang bisa perbuat dan terima buat dan dari negara. Ini komentarnya seperti itu ya. Jadi iya betul sekali, kita harus jaga diri kita ya. Karena pemerintahan kita tuh seperti ini ya, kosong. Kita nggak punya loh ibu kota negara. Karena sudah terang-terangan bahwa ibu kotanya sudah pindah ke IKN.
dengan Jokowi upacara di sana tanggal 17 Agustus ya. Kita tidak akan pernah lupa akan hal itu. Kita baca netizen voice yang berikutnya. Turah Putra 93, waktu pemilu minta kerjaan, giliran dikasih kerja dan tidak becus dengan kerjaannya, bukannya introspeksi diri malah tantrum. Gini banget jadi warga Konoha. Kita lihat lagi. Komentar yang ketiga dari Sinta Nice S6430. Hehehehe, Prabowo lagi proteksi dirinya dan wakilnya yang on dari kritikan. Singkat, padat tapi jelas ya. Kita lihat lagi satu lagi di sini dari Atin Mani Z6145. Seharusnya juga ada KUHP koruptor harus dihukum mati dan dimiskinkan. Nah, ini paling bagus ini. Koruptor harus dihukum mati ya kalau sudah terbukti, dan dimiskinkan. Ini cocok karena dia tega sekali makan uang rakyat dan dia tuh merasa nggak bersalah. Inilah koruptor ya. Dia terlalu rakus dan perutnya tuh perut yang terbuat Bunda menajiskan koruptor ya, melebihi babi gitu loh kalau koruptor nih. Oke sobat Bunda, kita akhiri netizen voice kita kali ini. Silahkan sekali lagi buat kalian yang ingin bernetizen voice di konten Bunda kali ini, silahkan. Kita jumpa lagi di netizen voice berikutnya, tentunya dengan berita-berita yang baru. Netizen voice suara rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salam.